Saya mau cerita satu kisah. Ada dulu Bapak Ibu seorang pelajar. Pelajar ini ketika belajar termasuk orang yang susah hidupnya, miskin, sehingga susah sekali, akhirnya terputuslah belajarnya. Kemudian diajarkanlah oleh sang syekh tadi salah satu amalan, istighfar. Jadi rupanya orang ini istighfar terus, satu hari itu sampai 10.000. Mungkin kalau kita sariawan mungkin Pak, mudah istighfar itu. Yang pendek banyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terkadang kita nih Bapak Ibu, ketika kita misalnya kaget misalnya Pak, kaget mati lampu, yang keluar dari mulut kita tuh kadang aneh-aneh, terpeleset Pak, jangkrik, kadang gitu keluar Pak. Nah, kan mendingan baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Secara nggak langsung kita sudah beristighfar, dosa diampuni. Daripada yang aneh-aneh yang disebut, maka astagfirullahalazim. Ibu-ibu ketika sedang masak, atau peganglah telinga kuali itu, astagfirullahalazim. Nah, akhirnya orang ini beristighfar, sudah sekian lama dia berpisah dengan gurunya tadi, dia dapati muridnya itu dalam keadaan sudah kaya raya, dilapangkan betul rezekinya oleh Allah. Pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian yang berjudul amalan-amalan penggugur dosa. Nah, kenapa perlu dibahas? Karena tak dipungkiri manusia tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan, dan begitu banyak jalan untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia yang penuh dengan dosa, berlumuran kesalahan, ketika menghadapnya bersih, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu datang daripadanya. Kita dahulu datang ke dunia ini disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih, tidak membawa dosa. Tapi karena mungkin perjalanan ada yang mulus, ada yang tidak mulus. Terkadang kita baik, tapi ada orang yang menjahati kita. Terkadang kita sudah berada di jalur yang benar, tapi ada saja yang ingin menghalang-halangi kita, sehingga kita benci, tak suka dengan orang itu. Akhirnya kita pun melakukan perbuatan yang tak semestinya kita lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan agar tidak membawa kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kata Al-Quran, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada hambaku terhadap orang-orang yang melampaui batas dalam menjalani kehidupan ini. Artinya melampaui batas, ada dosa yang sengaja kita lakukan dan terkadang ada yang tidak. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian sekali-kali berputus asa dengan banyaknya dosa yang kalian lakukan. Jangan berputus asa. Mengapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala menghapus. Makanya judulnya amalan-amalan penggugur. Penggugur artinya penghapus. Yaghfir, menghapus, dzunuba, dosa-dosa jami'ah, dosa yang banyak. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam satu riwayat Bapak Ibu, kata Rasulullah, seandainya hamba Allah itu datang kepada Allah membawa
dosa sebumbung langit, ada sama. Lalu kemudian dia meminta ampun, melakukan sejumlah amalan-amalan, maka kata Allah, wala ubali, aku tak peduli dengan orang itu, aku hapuskan kesalahannya. Begitulah cara Allah untuk membersihkan manusia. Kalau pada harta, cara membersihkannya dengan berzakat. Makanya disebut zakat. Zakat artinya bersih. Terkadang mungkin di dalam bertransaksi kita berdusta, mungkin ada kata yang silaf dan sebagainya. Cara membersihkannya, keluarkan zakat. Nah, ada pula namanya zakat fitrah, zakat diri kita. Kita bersihkan pula. Dan kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja juga ada jalan untuk menghapuskan itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, tadi sebagaimana yang kita bacakan ayatnya, la taqnatu min rahmatillah. Ampunan Allah itu sangat luas sekali. Itu terdapat di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Makanya saya tutup tulisan kecilnya karena mungkin dari jauh enggak kelihatan. Jadi saya ambil bagian itu saja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Baik, karena ini pertemuan yang keempat. Itu pertemuan yang keempat, maka apa amalannya? Pertemuan yang ketiga, karena kemarin kita sedang sakit, jadi sebenarnya ini keempat karena Allah beri sakit, uji dengan sakit, akhirnya tak jadi kita sampaikan di minggu yang lalu. Maka apa kata Rasulullah SAW dari Bilal? Nah, di antara amalannya, ini amalan yang keempat nih Bapak Ibu, yaitu beristighfar. Kita ulang secara umum saja Bapak Ibu, karena di pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita jelaskan tentang istighfar ini. Kita baca lagi dalilnya. Dari Bilal bin Yasar bin Zaid, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu, aku mendengar dari bapakku Abi, yuhaddithunihi an jaddi, yang menceritakan kepadaku dari kakekku, annahu, bahwanya kakeknya si Bilal ini, Bilal bin Yasar ini, yaitu si Zaid tadi, dengar dari Nabi, kata Nabi, siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim, saya meminta ampun kepada Allah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, ghufiralahu, Allah ampunkan dosanya. Dalam satu riwayat disebutkan sebanyak 3 kali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau baca surat Yasin biasanya 3 kali itu Pak. Nah, itu riwayat dalam Imam Al-Hakim. Siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaihi thalathan, 3 kali, diampunkan dosanya. Nah, dosa seperti apa yang Allah ampunkan? Dalam riwayat ini disebutkan oleh Rasulullah, wa in kana qad farra minaz zahfi, andai orang itu lari dari perang. Lari dari perang ini termasuk salah satu dosa besar. Artinya orang yang banyak istighfar, maka Allah bukan saja mengampunkan, menggugurkan dosa-dosa kecilnya, bahkan dosa-dosa besarnya pun diampunkan. Yang tidak diampunkan hanya satu, yaitu hutang. Kalau itu tak bisa menolong doa, harus dibayar Pak, semua kawan hutang. Pokoknya berkaitan dengan manusia harus diselesaikan. Okey, baik, kita tak baca panjang lagi karena ini kita mengulang saja. Karena saya tengok ada beberapa jemaah kita yang membawa catatan, makanya saya siapkan slide-nya. Nanti kalau Bapak Ibu mau slide-nya, saya sudah buatkan PDF-nya Pak. Kita tengok fadilahnya dan apa saja istighfar-istighfarnya di situ. Nah, ini Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okay, baik, saya tidak perpanjang lagi yang ini karena sudah kita jelaskan. Apa fadilahnya kalau Bapak Ibu baca ini dan kapan kita baca? Nah, kita jelaskan di sini fadilah yang pertama. Tadi gugur dosa digugurkan. Itu jelas fadilahnya. Fadilah yang pertama dari digugurkan dosa, selain digugurkan dosa, barang siapa man qalaha, yang tadi Sayyidul Istighfar tadi, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari. Tadi ibu bapak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Siapa yang membaca dan penuh yakin dengan maknanya, karena tadi kan artinya sudah kita tulis, penuh dengan keyakinan, mukinan biha, lalu kemudian tiba-tiba orang itu meninggal, sebelum sorenya meninggal, summa mata min qabli yamin yaumihi qabla ayyumsiya, sebelum datang waktu asar. Kebetulan bapak itu paginya ke kantor, sehat. Ini karyawan, ada salah seorang karyawan di Palas, kemarin saya makan sate di situ, sehat pak. Kemudian tiba-tiba sakit gigi, pergi ke dokter, sekitar jam 4 asar lah, dapat kabar meninggal. Artinya meninggal ini tak kenal umur. Oh, tua meninggal belum tentu, muda umur panjang belum tentu, sakit parah meninggal belum tentu. Saya punya dosen bapak ibu, dia tuh ngajar di Gontor Putri Mantingan di Ngawi. Jadi ini rumah dia, ini jalan tol besar, jalan umum, ngajar di seberang. Ketika dia mau melintas, mau nyebrang, tiba bis dengan kecepatan tinggi, pus, ditabrak, terpelanting bang. Ini remuk-remuk tulangnya. 3 bulan lebih koma di rumah sakit. Untung tak titik pak, masih koma. Sehat pak setelah itu. Bahkan yang nguji saya ketika ujian tesis S2 saya itu beliau. Artinya sakit tak sakit, ketika sudah sampai janji kita, nah ini masuk pengajian kita yang lain, sampai janji kita namanya ajal, udah selesai. Kemudian ada pula dosen saya, habis ngajar, kemudian dia ngopi-ngopi dengan mahasiswanya, kemudian Allah panggil setelah itu. Nah, bayangkan hari itu bapak sudah amalkan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya berharap kepada bapak ibu hafal pak. Kalau tak bisa hafal karena mungkin tak sanggup, maka bawa aja teksnya. Nanti saya kirimkan teksnya. Tadi sudah saya kirimkan ke Pak Tony. Beliau minta ke beliau nanti bagian ini silakan dihafal. Baca saja. Yakin kita dengan kalimat itu, karena kalimat ini kalimat baik, datang dari Nabi. Tak mungkin sesuatu yang diucapkan Nabi tidak ada nilainya. Okey, baik. Nah, meninggallah sebelum datang waktu asar. Fahuwa min ahlil jannah, termasuklah orang itu dari kalangan penghuni surga. Mudah tak pak? Rupanya mudah sekali ya Allah. Begitulah Islam. Karena Allah tahu kita ini tak lepas dari salah, banyak kekhilafan, khilaf terhadap suami, khilaf terhadap isteri, khilaf terhadap kawan, dan seterusnya. Terbacalah oleh dia pagi itu, tiba-tiba pak, kemarin saya sakit pak, sakit lambung tu, sakit mah tu, luar biasa pak, melilit perut ni. Saya bilang ke isteri, nampaknya sudah sampai, dah dekat ajal ni. Sakit pak, sakit mah tu, ngeri. Jadi selama sakit itu inilah saya baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa
mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Apa lagi? Kalau mengeluh kita tak ada yang dapat. Mending baca ini kan. Kalau seandainya Allah betul-betul ambil ketika sakit itu, alhamdulillah. Nanti kita ajarkan zikir yang lain. Ketika sakit tu ada zikir yang lain yang kita ajarkan. Baik, satu persatu dulu. Lalu kemudian wa man qalaha minal laili, nanti malam. Bapak sebelum tidur, ibu sebelum tidur, baca pula yang tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian wahwa muqinun biha, dia pun yakin dengan apa yang dibaca itu, famata qabla ayyumsi ayusbiha, dalam tidurnya rupanya langsung meninggal. Apa yang terjadi? Maka tengok ujung hadis ini, fahuwa min ahlil jannah. Kecuali utang. Ambu berkali-kali menyebutnya utang tu, Pak. Utang tak bisa toleransi itu. Kecuali utang. Kalau tidak itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ini fadilah yang pertama. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, kemudian diberi jaminan oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dilapangkan rezekinya. Saya mau cerita satu kisah. Ada dulu Bapak Ibu seorang pelajar. Pelajar ini ketika belajar termasuk orang yang susah hidupnya, miskin, sehingga susah sekali, akhirnya terputuslah belajarnya. Kemudian diajarkanlah oleh sang syekh tadi salah satu amalan, istighfar. Jadi rupanya orang ini istighfar terus, satu hari itu sampai 10.000. Mungkin kalau kita sariawan mungkin Pak, mudah istighfar itu. Yang pendek banyak, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terkadang kita ni Bapak Ibu, ketika kita misalnya kaget misalnya Pak, kaget mati lampu, yang keluar dari mulut kita tu kadang aneh-aneh, terpeleset Pak, jangkrik, kadang gitu keluar Pak. Nah, kan mendingan baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Secara enggak langsung kita sudah beristighfar, dosa diampuni. Daripada yang aneh-aneh yang disebut, maka astagfirullahalazim. Ibu-ibu ketika sedang masak, atau peganglah telinga kuali itu, astagfirullahalazim. Nah, akhirnya orang ini beristighfar, sudah sekian lama dia berpisah dengan gurunya tadi, dia dapati muridnya itu dalam keadaan sudah kaya raya, dilapangkan betul rezekinya oleh Allah. Ini rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ini kata Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar. Nah, andai dan cerita itu tidak ada Bapak Ibu, tak ada cerita yang semacam itu. Tetapi ini Nabi jelaskan, siapa yang melazimkan istighfar, Allah mudahkan segala kesulitannya, Allah cari jalan keluarnya. Ini kisah nyata dialami oleh jemaah kita. Bingung cari solusinya karena di sini masalah, situ masalah, banyak utang, istighfar, kemudian tiba-tiba tidak tahu ilham dari mana muncul ide, yang ide itu dilakukannya selesai masalahnya, kelar masalahnya. Nah, maka di sini melazimkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wa min kulli hammin faraja, ketika bersedih maka beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terkadang kita ni kan enggak bisa menahan emosi Bapak Ibu. Misalnya anak meninggal, orang tua meninggal, biasa menangis terus. Maka kata para ulama, perbanyaklah istighfar ketika itu. Enggak apa-apa air mata mengeluar, air mata bercucur, astagfirullahalazim, alazila. Ingat kita orang tua kita, astagfirullahalazim. Bahkan manfaatnya, kalau seorang anak itu beristighfar, orang tuanya yang di alam kubur itu dilepaskan dari azab kubur, andai dia kena azab. Karena satu hadis itu disebutkan, ada seorang yang sedang diazab di alam kuburnya, tiba-tiba dihentikan. Ditanya oleh orang, kenapa ini dihentikan ini? Kenapa tiba-tiba? Kata hadis itu, bistighfari waladika laka,
karena istighfar anakmu untukmu. Amalan ringan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang berikutnya, yang ketiga, rupanya Bapak Ibu, orang yang senantiasa beristighfar itu dijauhkan dari azab. Azab di sini maknanya Bapak Ibu bukan saja bencana. Azab itu ada ungkapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ungkapannya itu biar saya bacakan teksnya karena saya agak lupa teksnya itu. Coba saya tengok. Ini dia ungkapannya. Asaddu uqubatin fid dunya, hukuman yang paling berat di dunia bagi seseorang, ayyumsikallahu lisanaka an dzikrihi, orang yang susah lisannya berzikir. Orang yang susah lisannya berzikir itu termasuk azab, Pak. Jadi azab itu jangan dibayangkan bencana besar, tsunami, bukan itu saja azab itu. Orang yang lisannya berat untuk berzikir, itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk azab bagi dia, azab yang berat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengingat Allah. Orang yang susah mengingat Allah, apa contohnya susah mengingat Allah? Susah langkah kakinya ke masjid, susah dia untuk beramal saleh, susah dia untuk membaca Al-Quran. Ini termasuk dalam kategori azab. Tapi orang yang ringan langkah kakinya ke masjid, ringan dia beristighfar, ringan dia beramal saleh, ringan dia bersedekah dan seterusnya, maka orang itu terlepas daripada azab ini. Maka orang yang beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu la yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad, karena konteksnya ini Rasulullah berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Artinya Bapak Ibu, selamatnya suatu negeri, kita hari ini alhamdulillah Pak, selamat Pak, tak lepas daripada orang-orang alim di antara kita, orang-orang yang solat di antara kita, yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah. Karena Allah SWT tak akan mengazab suatu bangsa, suatu negeri, kalau negeri itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar yang kita lafazkan itu ternyata menjauhkan kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita daripada musibah yang mungkin Allah akan timpakan. Begitulah fadilah yang Allah berikan terhadap orang yang beristighfar. Yang keempat, coba bayangkan, orang yang beristighfar itu rupanya dimintakan pula ampun oleh malaikat. Kalau doa kita bisa jadi tidak diterima karena mungkin kita banyak dosa. Tapi kalau doa malaikat sudah pastilah itu, karena malaikat makhluk Allah yang suci. Ternyata malaikat itu memintakan ampun bagi orang yang beristighfar. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu, para malaikat yusabbihuna bihamdihi, yang berada di arsy Allah, sabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun beristighfar liman fil ardi, bagi penghuni bumi yang beristighfar tadi. Fadilah yang keempat terhadap bagi orang-orang yang sentiasa beristighfar, dan ringan sekali. Ini amalan yang sangat ringan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Yastaghfirun. Yang berikutnya, nah ini berkaitan dengan kehidupan akhirat. Dalam kajian kita, judulnya perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini.
Ada satu fase nanti di akhirat di mana setiap manusia akan diberikan catatan amal, namanya suhuf. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal ini tak satu pun yang luput, semuanya tertulis. Ada yang sudah tertulis terhapus karena istighfarnya tadi. Tertulis dia melakukan amal buruk, terhapus karena istighfarnya tadi. Tertulis melakukan ini itu, terhapus karena istighfarnya tadi. Sehingga apa yang tersisa? Ini kata Rasulullah, tuba, berbahagialah orang liman wajada fi sahifatihi, yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu ada satu kartu sakti, kita menyebutnya apa? Bitokoh. Kartu itu ada yang berisi kalimat la ilaha illallah, panjang sekali. Sehingga kalau kalimat itu ditimbang dengan kesalahan-kesalahannya, maka kesalahan-kesalahannya itu tuh terkalahkan dengan kalimat itu. Dan ada orang yang menerima catatan amalnya khusus kalimat istighfar saja yang didapatkannya. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syafaat kepada orang yang senantiasa beristighfar tadi, bersih di akhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Ketika dia sampai di pintu surga, Bapak Ibu, tengok Quran surat yang ke-39. Di situ Allah ceritakan itu, yaitu ayat yang ke-70, 71, 72, 73. Dan ayat ini banyak sekali dibaca oleh para imam di kampung-kampung kita. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Jadi sekelompok manusia akan berombong-rombong, beramai-ramai masuk neraka. Ini kelompok orang yang tak beriman. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Orang beriman itu ketika dia masuk surga juga berombong-rombong, berkelompok-kelompok, kloter-kloter. Zumar itu arti, zumara itu artinya berkloter-kloter. Jadi bukan sendiri-sendiri dia. Ketika dia berada di depan pintu surga itu, ketika sampai mereka, maka dikatakan tubutum, maka berbahagialah kalian. Kemudian disambutlah mereka ini, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Engkau mendapatkan salam daripada Rabb penciptamu. Dah masuklah kita dengan membawa catatan-catatannya tadi. Baik, ini fadilah yang terkandung di dalam kalimat istighfar. Okey, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam judul itu kita buat dua temanya. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat. Okey, baik, sebelum saya masuk ke yang solawat, ada satu kisah di zaman Bani Israel. Orang yang beristighfar itu, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan bangsa Bani Israel dilanda kemarau panjang. Perempuan-perempuan mereka banyak yang tidak melahirkan, artinya generasi ini akan putus. Lalu kemudian Nabi Musa mengumpulkan mereka, kaum-kaumnya ini. Kemudian mereka minta berdoa kepada Allah, surat istisqa. Berkali-kali Musa ini berdoa, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan. Kemudian Musa pun datang, ya Allah, kami sudah berdoa kepadamu, lalu mengapa engkau belum kabulkan? Apa kata Allah? Ya Musa, inna fikum rajulun asallaha arba'ina sana. Wahai Musa, di antara kaummu itu ada satu orang yang bermaksud kepadaku selama 40 tahun. Begitu disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan surat Nuh tentang istighfar tadi.
Lalu kemudian Musa pun datang ke kaumnya. Dia pun umumkan, wahai kaumku, penyebab tidak diturunkannya hujan karena ada di antara kalian ini yang berdosa, belum minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kalian maka silakan keluar barisan. Orang yang tadi Bapak Ibu, yang dalam hatinya tadi, sayalah orang itu, tapi dia tak mau keluar. Di situ dalam hati dia berkata, ya Allah, selama ini engkau telah tutup kesalahan-kesalahan saya. Nah, ini artinya Bapak Ibu, tidak boleh kita menceritakan aib kita. Ini maknanya nih, hikmahnya. Tak boleh menceritakan aib kita kepada orang. Hari ini itu yang terjadi, Pak. Bangga terkadang menciptakan aibnya. Masuk YouTube. Dulu menikah, kemudian pisah, masuk YouTube, masuk podcast, diceritakannya. Semua orang menengok. Padahal dalam Islam enggak boleh. Apalagi aib orang, aib sendiri enggak boleh diciptakan, enggak boleh disampaikan. Orang ini pun tak keluar dari barisan itu. Kemudian dia pun beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim, aku meminta ampun kepadamu. Musa pun memanggil lagi, siapa di antara kalian ini? Keluar dari barisan. Sampai 3 kali Musa memanggil, rupanya tak ada yang keluar. Musa pun kembali lagi bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang keluar dari barisan ini. Lalu kemudian tiba-tiba hujan turun. Musa pun heran. Ya Allah, belum ada di antara kaumku itu yang keluar dari barisan tadi. Lalu mengapa sudah ada yang sudah diturunkan hujan? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku sudah ampunkan dan sudah gugurkan dosa hambamu itu, dosa hambaku itu, karena dia sudah beristighfar kepada. Nah, ayat ini cerita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang surat Nuh. Nah, surat Nuh apa bunyinya? Ayat yang ke-11 dan 12. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pula dia letaknya? Wa yursilus sama'u midrara. Allah turunkan hujan kepada mereka, kepada kaum Nuh yang tadi selama 40 tahun. Nah, kata para ulama, ini juga berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Kisah Nabi Nuh dan juga kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik, ini amalan istighfar, maka perbanyaklah untuk beristighfar. Yang berikutnya, untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah ini kata para ulama adalah doa. Berarti orang yang berselawat kepada Nabi, Allah doakan keselamatan kepada orang tersebut. Itulah yang kita peroleh Bapak Ibu. Wa hatta anhu asyara khati'atin, kemudian Allah gugurkan 10 kesalahan-kesalahannya di hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin tadi Bapak Ibu di tengah perjalanan nampak aurat, dah dosa pula kita yang tanggung, tak sengaja. Satu. Kemudian ketika parkir, ketika macet, datang motor tiba-tiba kencang, kagetlah Bapak Ibu mobil nih, klaksonnya kencang-kencang, pung, itu kan marah tuh, marah hati. Berselawat dia, dihapuskan 10. 1 kali kesalahan 10, 2 kali 20,
3 kali 30, 4 kali 40. Hitung sajalah berapa kali kita berselawat dalam satu hari satu malam. Dalam solat saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, 17 rakaat kita solat. Di rakaat kedua dan rakaat keempat, kalau dia solat 4 rakaat, maka kita sudah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, dilazimkan ini saat kita di jalan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Fadilah yang pertama, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatnya. Apa manfaatnya? Ada enggak manfaat akhirat? Kelak orang yang berselawat itu diberi syafaat oleh Nabi. Kalau di dunia ini Pak, kita sering sebut nama kawan tu. Kawan tu akan ingat kita. Sering kita bincangkan nama kawan itu, kita akan diingat oleh kawan. Nabi pun demikian. Ketika kita sering menyebut-nyebut nama beliau, maka Nabi SAW kelak akan memberikan syafaat. Man shalla alayya hina yusbiha ashran, pagi hari 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum berangkat kerja, ketika mulai kerja di kantor, Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Maka kata Rasulullah, adrakathu syafaati, orang itu kelak akan mendapatkan syafaat dariku. Berarti amalan yang kita lakukan hari ini, manfaat dunianya dihapuskan keburukan-keburukan dan kesalahan kita, manfaat akhiratnya Nabi akan berikan syafaat kepada kita. Berikutnya, nah, coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang berdoa dia tidak dimulai doanya dengan solawat, tertutup di afan. Nampak? Nampak. Orang yang berdoa kemudian doanya tidak dimulai dengan solawat kepada Nabi. Ada dulu profesor Pak, dia kalau berdoa itu langsung ke isinya aja, gak memakai dia nama Nabi Muhammad. Maka apa kata Nabi? Coba tengok ini, orang yang tak pakai nama Nabi. Dari Umar bin Khattab, qala inna du'a, sesungguhnya doa-doa yang kita baca, yang kita panjatkan, mauqufun bainas sama'i wal ard, terhenti, tak sampai kepada Allah, terhenti. Mauqufun bainas sama'i wal ard, la yas'adu minhu syai'un, tak ada satu pun kebaikan dari doa yang kita baca itu, hatta tusalliya 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya ketika orang berselawat. Makanya ada buku amalan, salah satu namanya itu Lum'atul Aurat, ada lagi namanya Majmu'us Syarif. Itu selawat ini. Kenapa banyak betul orang berselawat tu Pak? Semakin dia berselawat, ini hadisnya nih, kita tidak mengada-ngada, hadisnya jelas. Yang tidak dimulai dengan selawat tadi tertahan. Makanya kita mulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tutup doa kita pun tutup dengan salawat tadi. Begitulah seterusnya. Wallahu alam bisawab. Maka inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbagi ini. Terakhir. Nah, ini penutup. Orang yang tak berselawat kepada Nabi itu bisa terlupa nanti jalan ke surga. Begitulah dahsyatnya selawat kepada Rasulullah. Dosa diampuni, mendapatkan syafaat,
kemudian doanya cepat disampaikan oleh Allah, kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah sempatkan, dan Allah tunjuki dia itu jalan yang lurus insya-Allah taala. Inilah amalan, dua amalan penggugur dosa dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.